tetapi ma'ruf dicantumkan dalam kitab-kitab tafsir. Sekali lagi ini kisah Israiliyah. Kisah Israiliyah itu tidak perlu dibenarkan, tidak pula didustakan. Cukup ditelaah saja ya. Kalau cocok dengan Quran Sunnah terima, kalau tidak cocok ya sudah, tidak usah diambil kan itu. Makanya Rasul mengatakan, hadithu an Bani Israil wala haraj, ceritakan tentang kisah Bani Israil, tidak mengapa. Jadi suatu ketika Nabi Idris ini oleh Allah Subhanahu wa taala karena melihat semangat ibadahnya, semangat dakwahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada Idris setiap harinya sebanyak umat yang didakwahinya. Idris mendapatkan pahala besar, senang dia. Akhirnya dia berdialog dengan malaikat Jibril. Ya Jibril, gimana caranya Allah menangguhkan kematianku supaya aku bisa umurnya panjang? Kata malaikat Jibril, bukan memenangku, aku ini menurunkan wahyu, bukan pencabut nyawa. Kalau engkau ingin bernegosiasi tentang masalah usia, ngobrol langsung sama malakul maut, karena dia yang berhak mencabut nyawa seseorang. Kata Idris, kalau begitu jumpakan aku dengan dia. Maka kemudian Idris dibawa oleh malaikat Jibril ke mana? Ke langit keempat, ruhi wal jasad, dengan ruh dan jasadnya. Otomatis langit pertama dibuka pintunya dong. Kedua, ketiga, sampai keempat kan itu. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasul berjumpa dengan Idris di langit keberapa? Keempat. Ya. Maka sesampainya dari keempat, tiba-tiba malaikat maut sudah di situ. Padahal belum dipanggil Jibril. Jibril kan pemimpin malaikat, dia berhak memanggil malaikat manapun karena dia pemimpinnya. Ketika sampai langit keempat, kok malakul maut sudah di situ, seolah-olah menunggu. Maka Jibril mengatakan, heran, aku belum memanggil kamu, kok kamu sudah di sini? Kata malakul maut, aku juga heran. Aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa manusia. Mana ada manusia langit keempat? Ya sudah, aku turun saja ke langit keempat, katanya. Kata Jibril, jangan-jangan yang kau maksud adalah Idris, karena tidak ada manusia di langit keempat kecuali dia, kan begitu ya. Idris mau minta tambah umur, malaikat maut pula ditugaskan nyabut umur. Itulah ajal. Apabila sudah sampai waktunya, tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Di mana ada kaidah al-hadaru la yamna'ul qadar. Menghindar dari kematian itu tidak mencegah takdir kematian. Orang ini kan mau menghindar dari kematian kan? Takdir kematiannya sampai di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, Isa bin Maryam. Ketika tentara Romawi, orang-orang Yahudi mengepung markas Isa bin Maryam, ketika itu Isa sedang bersama orang-orang Hawariyun, sahabat-sahabat setia Isa bin Maryam. Isa tahu dia akan ditangkap, dibunuh, disalib. Maka Isa mengatakan kepada murid-muridnya, siapa yang ingin kuserupakan wajahnya denganku, maka kujadikan dia temanku di sorga. Maka satu di antara murid Isa siap digantikan wajahnya, diusaplah wajahnya sehingga mirip dengan Isa. Maka Isa pun tidur, kemudian diangkat ke langit, birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad. Kemudian orang yang diserupakan itu ditangkap, disalib dan dibunuh. Maka orang Yahudi mengklaim bahwa mereka sudah membunuh Isa bin Maryam. Padahal Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, Isa diangkat ke langit. Ketika Isa diangkat ke langit, otomatis pintu langit dibuka. Dan dia pun tinggal di langit kedua bersama Yahya ibn Zakaria. Dan Isa ditemui oleh Rasul birruhi wal jasad karena belum mati. Maka dia berada dengan ruh dan jasadnya di langit kedua. Beda dengan para nabi yang lain, dijumpai oleh Rasul ruhnya saja, tetapi Isa ruh wal jasad. Ini peristiwa yang kedua. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj. Itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana? Baitul Maqdis. Kenapa dari Baitul Maqdis? Karena pintu langit sejajar dengan Baitul Maqdis. Kenapa tidak dari Mekah saja? Langsung ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Mekah. Kenapa mesti dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Baitul Maqdis, baru kemudian ke Mekah? Ulama mengatakan karena pintu langit sejajar dengan Baitul Maqdis, maka harus dari situ Rasul naik.
Yang kedua, Baitul Maqdis itu kiblatnya para nabi, sehingga Nabi SAW harus sampai ke kiblatnya para nabi. Kemudian yang ketiga, di Baitul Maqdis inilah semua para nabi menyerahkan estafet dakwah mereka kepada Nabi. Karena ketika Rasul sampai di Baitul Maqdis, Rasul jadi imam. Di belakangnya para nabi, semuanya para nabi. Dan Nabi SAW jadi imam mereka, seolah-olah para nabi menyerahkan bahwa estafet dakwah kami, wahai Muhammad, kuserahkan kepada kamu. Makanya Nabi ajarannya akan sampai kepada seluruh para nabi yang di belakangnya. Ajaran Islam yang dibawa Rasul akan sampai ke daerah yang para nabi sholat di belakangnya. Makanya kita lihat bagaimana Islam menyebar di seantero dunia, kan? Dan mana-mana. Mana negeri para nabi itu? Negeri para nabi itu Syam, Irak, Mesir, Jazirah Arab.